Ikuti kami pemuda berjalan menjawab, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukum air liur yang keluar dari mulut ketika tidur namun terkena baju kita? Kan biasanya kita ketika tidur itu kan acairan bahasa Madura itu terkena liur. Bagaimana ketika baju kita itu terkena liur, terus kita itu sholat pakai baju itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk sholat. Bagaimana ya hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kenajisan air liur ini diperinci tergantung cair itu atau air liur itu sumbernya dari mana. Jadi kalau di kitab itu dibahas intinya ada 3. Ada air liur yang keluar dari otak, ada yang keluar dari dada, dan ada yang keluar dari maidah, dari perut. Lah, dari ketiga perincian itu yang najis hanya satu, yaitu air liur yang keluar dari maidah. Jadi untuk menstatuskan air itu atau air liur itu najis atau tidak, ya kita memang harus melihat salah satunya adalah posisi kita ketika tidur dan sifat-sifat air liurnya itu kan beda. Biasanya kalau kita pakai bantal atau dan seterusnya, ya hukum asal air liur itu katakanlah suci, walaupun nanti di sini dikatakan berbau atau kuning, selama tidak tahakkuk, kembali pada yang tadi al-yakin la yazulu, selama tidak tahakkuk, tidak yakin bahwasanya air liur itu keluar dari maidah, dari perut. Kalau ada keyakinan air liur itu keluar dari perut, maka dihukumi najis. Lagi-lagi itu pun yang najis ketika dari maidah itu pun bagi orang yang tidak ubetuliyah, tidak misalnya punya penyakit atau dan seterusnya. Kalau dia memang sudah punya penyakit atau memang keluar air liur ketok dari maidahnya, tetap najis, cuman itu nanti hukumnya dimakan. Jadi kesimpulannya yang 3 pun, yang kalau yang keluar dari roksun, dari kepala atau otak itu sudah jelas, atau keluar dari dada juga jelas, hukumnya suci. Yang najis itu yang keluar dari maidah. Itu pun yang keluar dari maidah masih ada perincian lagi. Bagi orang yang memang tidak terkena cobaan atau terkena penyakit keluar air liur ketok. Kalau orang yang terkena cobaan atau penyakit keluar air liur ketok, itu ya tetap najis, cuman nanti dimaaf. Karena kita itu sulit untuk menghindar dari itu. Jadi kalau sudah penyakit ini dimaafu sudah ya Ustaz? Iya, bahkan di sini dikatakan wa in kasuro, bahkan walaupun banyak. Iya. Saya sedikit baca takbirnya. Wa amal maniyu fatohirun khilafan limalikin. Ini berangkat dari pembahasan air mani. Wakada juga suci hukumnya. Tadi kan air mani hukumnya suci, kecuali versi Imam Malik. Imam Malik lain lagi. Wakada bulwamun wa yuma iddatin min raqsin aw sadarin wa ma isailin mim fammin naim. Air liur ini. Mimfan ini. Walau natnan, tadi saya kan katakan walaupun bocang, bansin ini kan namanya, walaupun bocang. Au asfaro, air liurnya itu mengkuning misalnya, iya. Sudah
malam yatahaqqaq annahu mimma iddatin, kecuali Yaitu memang jelas-jelas yakin. yakin bahwasanya Itu dari perut. daging perut. Itu pun masih ada pengecualian. Illa mimman ubatuliya bihi fayufa anhu wa ikatuh. Sebagaimana yang tadi yang saya jelaskan tadi. Ya berarti yang orang itu banyak apa namanya Ustadz yang tadi dibahas dibaca di takbir itu, orang itu kan memang banyak yang tahu kalau mani itu memang tidak najis. Ya, tidak najis. Nah, ketika mani itu terkena sarung memang tidak najis, tapi yang harus diwaspadai Ustadz, ketika mani itu berbarengan dengan mati. Mati. Itu Itu nanti memang harus ini ada Aha. pembahasan di bawahnya nanti. Oh, Mungkin gitu itu ya, Ustaz. tema lain. Bagaimana nanti ketika ada mati bercampur dengan mani mani. atau mani kan suci bercampur dengan Wadi. mandi atau wadi. Oh ya, Gitu. Ustadz. Itu Berarti ada nanti. keterangan Ya, sebenarnya. seperti itu. Ya sudah Ustadz, makasih. Ya.